Halo teman-teman Psikologi Plus, selamat datang di episode pertama dari seri baru kita, Psikologi Sosial. Di seri ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana manusia berperilaku dalam kelompok, mengapa kita membuat keputusan tertentu, dan apa yang mendorong kita untuk bertindak seperti yang kita lakukan di tengah masyarakat. Di episode perdana ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, mengapa kita sering mengikuti kerumunan? Pernah nggak sih kalian berada di situasi di mana semua orang melakukan sesuatu? Dan meskipun kalian ragu, kalian akhirnya ikut-ikutan. Misalnya, ikut tepuk tangan di acara padahal nggak tahu kenapa, atau memilih sesuatu hanya karena semua orang melakukannya. Nah, ini bukan kebetulan, ada ilmu di baliknya, dan kita akan membongkar rahasianya hari ini. Jadi, siapkan catatan kalian, karena kita akan menyelami dunia conformity, pengaruh sosial, dan bagaimana otak kita bekerja dalam kelompok. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan episode berikutnya. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu conformity. Dalam psikologi sosial, conformity adalah kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan perilaku, sikap, atau pendapat mereka dengan norma kelompok atau mayoritas. Dengan kata lain, ini adalah saat kita mengikuti arus karena tekanan sosial, baik secara sadar maupun nggak sadar. Menurut Solomon Asch, seorang psikolog sosial terkenal, conformity terjadi karena manusia punya kebutuhan dasar untuk diterima oleh kelompok dan menghindari konflik. Ini bukan cuma soal ikut-ikutan, tapi juga soal bagaimana kita sebagai makhluk sosial ingin merasa terhubung dengan orang lain. Bayangkan ini, kalian berada di ruangan dengan sekelompok orang, dan semua orang setuju bahwa langit itu hijau. Padahal kalian tahu langit itu biru. Apa yang kalian lakukan? Tetap bilang biru dan jadi aneh di mata mereka? Atau ikut bilang hijau biar nggak dikucilkan? Nah, inilah inti dari conformity. Solomon Asch melakukan penelitian klasik tentang conformity yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Monographs. Penelitian ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana tekanan kelompok memengaruhi individu. Untuk memahami conformity lebih dalam, kita harus bicara tentang eksperimen Solomon Asch di tahun 50-an. Ini adalah salah satu studi paling ikonik dalam psikologi sosial, dan hasilnya benar-benar membuka mata. Jadi, begini ceritanya. Asch mengumpulkan sekelompok orang untuk apa yang mereka pikir adalah tes penglihatan sederhana. Mereka diminta membandingkan panjang 3 garis dan memilih mana yang sama dengan garis acuan. Tapi, ada plot twist. Dari kelompok itu, hanya satu orang yang benar-benar peserta asli. Sisanya adalah aktor yang sengaja memberikan jawaban salah. Misalnya, garis yang jelas-jelas paling pendek, para aktor bilang itu yang terpanjang. Pertanyaannya, apakah peserta asli akan tetap berpegang pada apa yang mereka lihat atau ikut-ikutan dengan mayoritas? Hasilnya, sekitar 75% peserta setidaknya satu kali menyesuaikan jawaban mereka dengan mayoritas yang salah, meskipun mereka tahu itu nggak benar. Bahkan, rata-rata sepertiga dari jawaban peserta menunjukkan conformity. Ini mengejutkan, karena tugasnya super sederhana. Bayangkan kalau ini bukan cuma soal garis, tapi soal opini, keputusan moral, atau bahkan pilihan politik. Mengapa ini terjadi? Asch bilang ada 2 alasan utama. 1. Normative influence. Kita ingin diterima dan nggak mau dikucilkan. Kalau kita beda pendapat, kita takut dianggap aneh atau dikucilkan. 2. Informational influence. Kita menganggap mayoritas tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi kita ikut karena kita pikir mereka benar. Oke, sekarang kita tahu apa itu conformity dan bagaimana Asch membuktikannya. Tapi, apa yang membuat kita lebih atau kurang cenderung untuk ikut kerumunan? Ada beberapa faktor kunci yang memengaruhi tingkat conformity. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Ukuran kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa conformity meningkat kalau kelompoknya lebih besar, tapi hanya sampai batas tertentu. Menurut Asch, kalau ada 3 dan 4 orang yang sepakat, tekanan untuk ikut sudah cukup besar. Tapi, kalau kelompoknya terlalu besar, kita mungkin mulai curiga. Kok semua orang setuju? Ada yang aneh nggak sih? 2. Unanimity, kesepakatan penuh. Kalau semua orang di kelompok sepakat, tekanan untuk ikut jauh lebih besar. Tapi kalau ada satu orang saja yang beda pendapat, conformity menurun drastis. Ini menunjukkan betapa pentingnya keberanian satu orang untuk melawan arus. 3. Budaya-budaya juga berperan besar. Di budaya kolektivis, seperti di banyak negara Asia, orang cenderung lebih menghargai harmoni kelompok, jadi conformity lebih tinggi. Sebaliknya, di budaya individualis seperti di Barat,
Orang lebih dihargai untuk menonjol, jadi conformity cenderung lebih rendah. 4. Situasi dan konsekuensi. Kalau situasinya nggak terlalu penting, misalnya soal pendapat kecil, kita lebih gampang ikut-ikutan. Tapi kalau ada konsekuensi besar, seperti soal moral atau hukum, kita mungkin lebih berpikir 2 kali. 5. Karakter individu. Orang dengan harga diri rendah atau yang sangat peduli dengan penerimaan sosial cenderung lebih mudah menyesuaikan diri. Sebaliknya, orang yang percaya diri atau punya nilai kuat mungkin lebih tahan terhadap tekanan. Pernah nggak sih kalian lihat tren di TikTok atau Instagram? Dan meskipun kalian nggak terlalu suka, kalian ikut karena semua orang melakukannya? Itu adalah conformity di dunia modern. Sekarang, mari kita bawa conformity ke dunia nyata. Fenomena ini ada di mana-mana. Misalnya, di tempat kerja. Kalian mungkin setuju dengan ide bos meskipun kalian punya ide lain, karena takut dianggap nggak team player. Di media sosial, kalian mungkin suka atau komen di postingan tertentu karena semua teman kalian juga melakukannya. Di kehidupan sosial, kalian mungkin ikut tertawa sama lelucon yang sebenarnya nggak lucu, cuman biar nggak awkward. Tapi, conformity nggak selalu buruk. Bayangkan kalau nggak ada conformity sama sekali. Semua orang bertindak seenaknya tanpa aturan sosial. Antrean bakal kacau, lalu lintas nggak teratur, dan masyarakat nggak bisa berfungsi. Jadi conformity membantu kita hidup harmonis, tapi kalau berlebihan bisa bikin kita kehilangan identitas atau bahkan membuat keputusan yang salah. Lalu, bagaimana caranya kita tetap jadi diri sendiri tanpa terbawa arus? Berikut beberapa tips. 1. Kenali nilai diri. Kalau kalian tahu apa yang kalian percaya, kalian lebih tahan terhadap tekanan sosial. 2. Cari sekutu. Ingat tadi, satu orang yang beda pendapat bisa mengurangi conformity. Cari teman yang mendukung pandangan kalian. 3. Berani bertanya. Kalau mayoritas bilang sesuatu, tanyakan, bener nggak sih ini? Jangan cuma ikut-ikutan. 4. Latih keberanian. Mulai dari hal kecil, seperti menyuarakan pendapat di diskusi kelompok untuk membangun kepercayaan diri. Ingat, menjadi berbeda itu nggak selalu buruk. Kadang, orang yang berani melawan arus adalah yang membawa perubahan besar. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang conformity dan mengapa kita sering mengikuti kerumunan. Semoga episode ini bikin kalian lebih aware tentang pengaruh sosial di sekitar kalian. Di episode berikutnya, kita akan bahas efek bystander. Kenapa kita kadang diam aja saat orang lain butuh bantuan? Pasti seru. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan tulis di kolom komentar. Pernah nggak kalian ikut-ikutan kerumunan padahal nggak yakin? Ceritain dong. Like, subscribe, dan sampai jumpa di episode 2.